adalah bab 4 mindset business owner. Kita akan bahas tentang 5 pilar bisnis, 5 tangga bisnis, dan 3 DNA bisnis apotek ya. Next. Nah, ini yang belum bisa saya lakukan ya, yang belum bisa saya lakukan dan proses yang akan saya lakukan. Yang pertama, apotek belum bisa ditinggal lama. Alhamdulillah sudah, sekarang udah autopilot. Kemudian belum menemukan metode stock opnam dengan mudah, alhamdulillah juga sudah udah clear. Belum memiliki software integrasi operation keuangan HRD marketing, alhamdulillah juga ada. HPP belum tentu valid, alhamdulillah sekarang sudah ada. Stock opnam sulit banget, alhamdulillah juga sudah clear. Belum menggunakan intelijen marketing, alhamdulillah juga udah. Nah, ini saya tulis slide ini tahun 2017. Dari yang belum ada, sekarang udah mulai tercoret-coret. Dan yang belum, apotek tidak ideal ya. Kemudian saya juga belum bisa mengarahkan banyak orang untuk menyelesaikan masalah bisnis apotek yang dimilikinya. Itu. Nah, ini kami sedang mengusahakan dari kami memfasilitasi para pebisnis yang kebingungan melalui platform belajar bisnis apotek. Di platform itu nanti ada private owner sharing, ada buku setiap bulan gratis dikirim, ada seminar produk knowledge, kemudian ada video eksklusif member YouTube, kemudian ada jasa pencatatan keuangan yang kami bantu, kemudian nanti kita juga bisa bantu nginterview tim yang teman-teman butuhkan, kemudian kami juga ada sekolah jenderal untuk menyekolahkan para jenderalnya Bapak Ibu semua sehingga dia bisa menjadi store manager yang hebat. Nah, kemudian ini kami juga belum bisa membuat konsep bisnis dan mengimplementasikan untuk siap diduplikasi. Nah, misalnya seperti apotek biru-biru, apotek BUMN, itu kita bisa seluruh Indonesia, itu kita pengen banget, visi kita juga akan ke sana. Insya Allah mohon doanya, tapi insya Allah kita akan mulai dulu tahun ini 10 outlet nih. Kita udah mulai fokus untuk duplikasi, nanti 20 outlet, kemudian kita mau jual beli apotek. Itu ya, jual beli apotek yang sehat, kita beli, kita jual untuk share saham gitu ya, kita jualnya ke saham. Kemudian belum bisa bikin duplikasi apotek dengan omset yang sama besar. Apotek yang pertama itu gede banget, nah itu beda dengan apotek yang setengahnya lah, baru setengahnya, bisa setengahnya gitu ya. Belum bisa apoteknya, karena memang apoteknya usianya kan beda-beda juga ya. Bismillah, tapi kita mau berkembang juga. Next, nah webinar ini tujuannya bisa ya, jadi apabila teman-teman belum paham konsep dasarnya boleh tanya, jika pengaplikasian dirasa kurang pas silahkan modifikasi, jika di tempat saya cocok belum tentu di apotek Anda cocok, karena ini berdasarkan pengalaman bukan penelitian, nggak ada salah benar dan tidak boleh menyalahkan ya kalau kita tidak sesuai, dan juga fungsi dari grup WhatsApp besok itu adalah silahkan berkomunikasi karena di dalamnya itu kumpulan para pengusaha-pengusaha. Saya melihat banyak pengusaha yang belum punya banyak apotek, ingin unit bisnis apotek itu, dan juga ada beberapa apoteker, pemilik apotek yang ingin belajar untuk apoteknya bisa sukses, dan juga ada store manager dari apotek BUMN, juga store manager dari apotek yang paling besar se-Indonesia, itu juga ada yang belajar di grup itu juga gitu ya. Nah, hari ini saya mau teman-teman juga saya mempromosikan program CSR kami, ada namanya program Miliarder Mindset ya. Program Miliarder Mindset ini kita bahas setiap pagi, Senin, Rabu, Jumat kita akan bertemu bareng-bareng. Sudah ada 100 orang peserta yang hadir setiap pagi. Di situ kita membahas buku-buku yang bisa menjadikan orang-orang berpikiran sebagai miliarder. Silahkan hadir Senin, Rabu, Jumat jam 5:30. Ya, anggap aja kalau dulu pengajian Teh Dedeh, Teh ini gitu ganti pengajian Syekh Andi Al-Bantuliu gitu. Itu ya. Nah, itulah. Jadi pengajiannya sudah bukan ke Teh Dedeh tapi langsung ke Google Meet bersama Syekh Andi Al-Bantuliu di Miliarder Mindset. Ya. Next, ya. Nah, kesalahan pertama para pebisnis apotek itu tidak memiliki pola pikir sebagai pebisnis apotek. Pola pikir yang biasanya dimiliki adalah sebagai manajer.
Manajer itu ada supervisor, ada manajer, ada direktur. Nah, beda dengan pola pikir owner. Pola pikir owner itu beda dengan pola pikir manajer, pola pikir direktur, pola pikir supervisor. Maka kesalahan pebisnis apotek itu biasanya dia tidak memiliki pola pikir sebagai pebisnis. Apa sih pola pikir sebagai pebisnis? Next. Setiap pebisnis butuh ambisi. Setiap ambisi butuh target. Setiap target butuh deadline. Setiap deadline butuh eksekutor. Setiap eksekutor butuh belajar. Setiap belajar butuh guru. Dan kamilah salah satu itu. Platform belajar bisnis apotek, tempatnya belajar bisnis, tak sekedar memberi ilmu. Tak sekedar berbagi apa yang sudah saya lakukan, tak sekedar memberi inspirasi, tak sekedar memberi sinar hangat di waktu pagi. Aku juga mendengarkan ceritamu. Aku juga mengerti ambisimu. Aku juga mendampingimu meraih target. Aku juga memfasilitasi kebutuhanmu. Aku juga mengejar-ngejarmu untuk tepat deadline. Aku mengajarimu untuk jadi eksekutor hebat dalam bisnismu. Nah, dia itu biasanya itu hanya fokus di pelayanan apotek, baik saat apotek sepi maupun apotek sudah ramai. Nah, itu fokusnya para pebisnis. Fokusnya para dulu kesalahan saya dulu itu saya fokusnya di pelayanan outlet. Itu kalau apotek sepi, apotek ramai itu fokusnya di outlet. Saya tidak fokus dalam pemikiran pebisnis. Apa pemikiran pebisnis itu? Nah, pikiran saya dulu apoteker, saya juga apoteker itu. Makanya saya harus praktek. Jadi harus fokus ke pelayanan. Bila kita sebagai apoteker, ya pola pikir ini benar. Dan apoteker-apoteker di seluruh Indonesia kebanyakan terfokus di praktek ini. Fokus di praktek pelayanan kefarmasian. Maka praktek di pelayanan kefarmasian ini memang tugasnya seorang apoteker. Tapi tugasnya seorang apoteker tidak hanya ini, gitu. Maka tugasnya seorang apoteker ada di bagian, jadi transformasi setelah bertemu guru. Saya bertemu guru Ustadz Farid, beliau yang ngajarin saya, itu bila kita sebagai owner, maka pola pikir kita harus di-upgrade. Saya bertemu dengan Ustadz Farid dan para muridnya, ya Bu Weni, Bu Wina, Mas Andri, itu beliau mengajari transformasi seperti ini gitu ya, pola pikir sebagai owner. Apa itu pola pikirnya sebagai owner? Next. Nah, jika Anda owner apotek, maka pola pikirnya harus fokus ke 5 pilar. Anda harus fokus ke 5 tim ini, 5 ini yang harus Anda kuatkan. Next. Nih, 5 pilar Anda sebagai pebisnis adalah ownernya sendiri, bagaimana Anda berpikir sebagai seorang owner, kemudian Anda harus membangun bagian marketing ketika apotek pemula, maka yang harus Anda bangun itu adalah bagian marketing ini dulu. Tim marketing ini berperan bagus banget, luar biasa sekali. Saya bangga juga dengan tim marketing yang di Indah Farma 3 tadi ya, di Pleret tadi, itu luar biasa sekali. Kenapa? Dia belum buka aja udah ngomset gitu ya, dengan door to door, omset
cek gula darah, cek ini dengan database, ambil database itu udah omset per hari bisa sampai 1.800.000, 900 seperti itu dengan door to door gitu. Nah, walaupun belum jualan obat gitu. Nah, itu fokus ke marketing untuk fokus ambil database pelanggan, calon pelanggan kita. Tadi udah dibahas detail ya Mas Aidil ya tentang marketing ya. Nah, untuk apotek pemula fokusnya adalah fokus di marketing, fokus di database calon pelanggan, paksa mereka untuk datang ke apotek Anda dan buatkan kolam. Ya, kemarin kita bahas hari kemarin kita di AC marketing dengan WhatsApp marketing. Isi apa? Isi closing dengan WhatsApp marketing. Hari kemarin ya pagi ya. Teman-teman bisa ikut di sesi 2 bulan lagi di batch keempat ya. Di batch keempat AC closing dengan WhatsApp marketing itu fokus tentang marketing. Kemudian setelah marketing itu tugasnya apa? Itu membangun gimana caranya agar apotek Anda itu diketahui banyak orang sekitar Anda. Kemudian gimana caranya orang yang sudah tahu itu terekap database-nya. Dengan terekap database-nya, Anda bisa mengajak orang-orang itu datang ke apotek Anda. Setelah datang ke apotek Anda, maka gimana caranya dia bisa beli di apotek Anda? Nah, gimana caranya setelah dia beli, maka digulung tuh Pak. Ada berapa database Anda yang sudah Anda miliki? Gimana caranya agar yang sudah datang di apotek Anda ini Anda layani dengan berbagai macam event, berbagai macam list building, namanya kolam-kolam yang Anda berikan kebermanfaatannya untuk mereka. Agar apa? Agar mereka pelanggan ini datang lagi, dan datang lagi. Setelah itu, gimana caranya agar kita bisa memprofilkan masing-masing pelanggan secara personal? Memprofilkan masing-masing pelanggan. Untuk apa? Untuk membuat agar pelanggan-pelanggan Anda itu bisa memberikan insight kepada kita tentang hal-hal apa yang kebutuhan mereka. Karena apa? Karena kita mencari uang dari kebutuhan-kebutuhan mereka. Setelah Anda memprofilkan pelanggan-pelanggan satu persatu, pelanggan ini kita profilkan sehingga kita dapat insight dari berbagai macam pelanggan. Itu kita bedah melalui divisi CRM. Kita bedah melalui divisi CRM, Customer Relation Management. Nah, Relationship Management itu. Nah, itu divisi marketing. Selanjutnya juga gimana agar pelanggan itu memviralkan layanan kita. Itu adalah di divisi marketing. Kemudian di dalam divisi marketing ini kita harus bangun orang-orangnya itu orang-orang yang jago jualan. Nah, ini adalah kita bangun mindsetnya adalah semua orang yang jago jualan. Maka setelah divisi marketing, owner itu juga belum. Owner juga harus fokus ke HRD, SDM. Karena ketika omsetnya udah naik, maka kita harus upgrade SDM kita tuh. Upgrade pola pikiran owner itu harus sama dengan pola pikiran SDM yang ada di kita. Nah, ini tugas saya juga, ini saya sedang menyamakan pola pikir owner dengan pola pikir SDM-nya. Kemudian di HRD ini ada urusan orang keluar, orang masuk, orang keluar, orang masuk, dan bagaimana membuat SDM ini ownernya seneng, pelanggannya seneng, dan SDM-nya seneng. Pengembangan diri di SDM ini. Ikuti di bulan depan kita akan membahas tentang bagaimana membangun super team untuk bisnis apotek ya. Itu. Kemudian operation bagaimana semua kerumah tanggaan apotek itu diurusin oleh orang operation. Kemudian orang finance, bagaimana agar keuangan kita itu tidak bocor. Omsetnya gede tapi biaya operasionalnya gede. Nah, itu orang finance. Maka ketika teman-teman di bisnis pemula, maka fokuslah di marketing sampai transaksi 200 orang per hari transaksi atau 300 gitu. Maka kemudian mulai tuh benahi di HRD operation atau di finance. Itu dibenahi, dibenerin tuh. Nah,
Kenapa? Karena kalau Anda fokus di marketing terus dan di outlet, maka Anda akan terjebak di operation. Kalau Anda keluar dari apotek, apotek Anda akan bermasalah biasanya. Bahkan rumah tangga Anda bermasalah. Bisa jadi apoteknya rame, Anda fokus ngurusi apotek, itu anak-anaknya nggak kopen, istrinya nggak kopen itu apa? Nggak diurusin, istrinya nggak diurusin. Nah itu terjadi di saya. Dulu 2 tahun yang lalu saya terjebak di outlet dan wah luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Apa yang menjadi yang luar biasa? Karena saya terjebak di outlet dan hampir setiap hari saya itu tidak ketemu sama istri saya. Makanya nambah anak baru beberapa tahun yang lalu. Nah itu, saya gimana coba? Apotek saya 24 jam. Saya mulai hidup itu jam 5:30. Jam 5:30 pagi, sholat subuh kadang molor tuh. 5:30 pagi, jam 8 istri saya jaga apotek. Saya jam 8 ngurusi dosen di UNY sampai jam 3. Jam 3 saya tidur. Istri saya kemudian masih di apotek. Kemudian maghrib saya bangun, saya jaga apotek sampai pagi jam 3, istri saya nidurin anak. Wah, luar biasa sekali. Ketika seminggu kita coba tinggal, berantakan semua. Ketika seminggu kita tinggal, berantakan semua. Order nggak ada yang ngurusi, pelanggan-pelanggan komplain, karyawan pada liar, karyawan pada unkontrol. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali betapa dulu saya itu piknik itu hanya mimpi. Itu. Untuk piknik itu hanya mimpi gitu. Nah, nanti kita akan belajar kapan kita akan menciptakan bisnis autopilot. Setelah ini kita akan bahas kapan kita akan menciptakan bisnis autopilot. Next. Nah, ini posisi business owner. Zidane itu pelatihnya, general manager, business owner itu adalah ini, siapa, Perez atau siapa gitu ya. Nah, maka di awal-awal ingat, yang paling penting di awal-awal ingat, kalau Anda bukan apoteker, maka cari apoteker yang mindsetnya pinter, jago jualan. Itu leader. Ya, leader yang berpikir, atau disekolahin aja di sekolah jenderal tempat kami. Insya Allah besok 15 November kita mulai batch 2, sekolah jenderal. Bagi teman-teman yang akan belajar sekolah jenderal bisa 15 November, untuk 15 Oktober besok sekolah jenderal bisnis apotek versi supervisor. Kita nyekolahin supervisor kalau mau ikut. Nah, inilah kalau awal apotek pemula, maka fokusnya adalah bagaimana Anda fokus ke marketing. Itu ya. Itu. Next. Nah, apakah 5 pilar ini harus lengkap langsung? Tergantung di mana letak bisnis Anda sekarang. Posisi bisnis Anda di mana? Kalau masih starting, masih mulai, itu ciri-cirinya bisnis level starting, itu adalah apoteknya sepi, apoteknya rugi, apoteknya belum ada untung, belum ada penjualan. Maka fokus di starting ini adalah create cash, cetak uang. Di level starting ini fokusnya adalah di marketing, Teh Siti. Di marketing, Pak Dalu, fokusnya di marketing. Nggak usah ngurusin apa-apa, itu fokusnya di marketing. Gimana biar segera cetak cash dan ciptakan pelanggan. Fokusnya ada di marketing dan di DNA bisnis apoteknya. DNA, apa DNA itu? Kualitas apoteknya. Anda mau fokus di kualitas yang mana? Nah, starting nih, fokusnya di marketing. Kemudian ketika sudah dapat penjualan, sudah dapat untung, ada namanya level profiting, maka level ini, profiting ini biasanya adalah uang cash, omsetnya makin naik, uang cashnya nggak ada. Omsetnya makin naik, uang cashnya nggak ada. Karyawan keluar masuk, karyawan tidak terkendali. Ini fokus di profiting. Masalah-masalah profiting itu.
uang cash nggak ada, uang omsetnya naik, profitnya di software naik, tapi uang cashnya nggak ada. Kemana itu? Nah, itu terjadi karena berbagai macam hal. Salah satunya di inventory, pembenahan. Maka di profiting ini harus Anda punya jenderal inventory, sistem-sistemnya dibenahi nih, inventorinya dibenahi, kemudian titik-titik kebocoran ditutupin nih. Harus ditutup titik kebocorannya. Kemudian di level sistemasi, permasalahan yang terjadi adalah kalau Anda tidak ada di outlet, outletnya berantakan. Nah, kalau Anda tidak ada di outlet, outletnya berantakan. Kalau tidak ada di outlet, outletnya berantakan. Nah, maka kalau Anda ada di level sistemasi ini, maka Anda harus sudah punya tim. Sistem, dua, sistem dan tim. Sistem order, sistem HRD, sistem operation, sistem keuangan. Itu harus sudah mulai itu. Itu, sistemasi. Kalau sistemasinya belum kuat, sistemasinya Anda belum kuat, Anda duplikasi apotek, makin lama Anda makin pusing. Cash-nya nggak ada juga. Sistem marketing, sistemasi marketingnya juga harus ada nih. Sehingga ada ngurusin gitu. Nah, maka kemudian setelah duplikasi, putuskan tuh mau model bisnisnya yang seperti apa Anda. Apakah mau model bisnisnya franchise, atau mau IPO, atau mau jual beli bisnis, atau ini hanya sebagai salah satu unit bisnis saja. Kalau saya dilatih oleh guru saya, bahwa ini hanya salah satu unit bisnis yang saya miliki. Saya akan ciptakan bisnis-bisnis lain. Saya di challenge guru saya untuk memiliki 30 unit bisnis. Gitu ya. Itu. Nah ini. Kemudian level selanjutnya adalah investasi. Nah inilah 5 tangga bisnis yang teman-teman harus menapakinya satu-satu. Kalau satu masalah belum selesai, maka belum bisa naik. Kalau mau dipaksakan naik, berantakan. Anda belum bagus di level starting, kemudian Anda berpikir sebagai orang sistemasi. Bentuk marketing sendiri, bentuk HRD sendiri, bentuk ini. Wah, berat banget, biaya operasional Anda akan uncontrol. Anda di level sistemasi, berpikirnya masih di level starting. Woi, berantakan sekali semuanya. Itu bisa jadi pelanggan pergi nih. Nih, ya. Iya, oke. Next. Nah ini, jika apotek masih sepi ya, ownernya ya owner, marketingnya ya sendiri, istri ya finance, ya operasional ya istri, SDM ya sendiri gitu ya. Nih kalau apoteknya masih sepi nih, tapi bisnis owner fokus di marketing nih. Konsep apotek harus kuat ya, konsep apotek harus kuat DNA-nya. Kita akan bahas nih tentang DNA bisnis nih. Next. Nah ini kalau mulai sistemasi dan duplikasi nih, oh enggak. Nah ini mulai sistemasi duplikasi nih, ada GM, ada business owner nih misalnya nih, atau manajer aja deh, nggak usah GM, ada marketingnya, ada finance-nya, ada operation-nya, ada SDM-nya, dan ada store manajernya tuh, ada store manager di masing-masing outlet. Itu kalau duplikasi berarti Anda juga harus pilih store manager orang yang hebat. Store manager sangat berpengaruh. Store manager sangat berpengaruh untuk hebatnya apotek Anda. Serius. Kalau Anda sekarang belum punya tim, Anda belum punya orang, maka pilihlah satu, latihlah menjadi store manager. Apa itu store manager? Yang ngurusin order, supervisor, mandor, ngurusin alur keuangan, ngurusin stok, ngurusin SDM gitu. Kalau Anda ragu, maka serahkan dua hal. Apa itu? Inventory dan order, tiga hal. Inventory, order, dan SDM. SDM itu ada rekrutmen, ada training. Itu diserahkan 3 hal itu, gitu. Store manager. Belajar di sekolah jenderal, teman-teman ya, tanggal 15 November besok. Ya, next.
Nah, bagaimana agar sukses dalam bisnis apotek? Saya terus terang belum menjadi pebisnis yang sukses, tapi insya Allah mimpi saya ada di situ. Saya punya ambisi untuk jadi pebisnis kelas dunia yang keimanannya setara dengan para sahabat Rasul ya. Doain. Nah, ini sesuksesnya saya berarti ya, pandangan sesuksesnya saya itu saya menyimpulkan ternyata klien-klien kami di para pebisnis apotek yang sukses di seluruh Indonesia itu kami melihat bahwa yang menjadikan mereka sukses itu adalah DNA bisnisnya, DNA bisnis apoteknya. Dan dia setelah fokus dengan DNA bisnis apotek yang dia pilih, maka kemudian dia melihat profil pelanggan, kebutuhan pelanggan apa, kemudian dia mengembangkan dengan DNA bisnis lain. Nah ini ada ada 4 sesungguhnya, tapi yang satu unregulated sehingga tidak saya bahas. DNA bisnis apotek yang pertama adalah resep dokter, yang kedua adalah swamedikasi, pengobatan sendiri, kemudian apotek harga murah. Ini adalah 3 DNA bisnis apotek yang kita bahas hari ini. Next. Maka kalau DNA bisnis apotek yang mengandalkan resep dokter, maka sesungguhnya pelanggan kita itu adalah dokter penulis resep, bukan retail, itu ya. Maka value-nya kita harus menyediakan obat-obat yang dibutuhkan dokter dan memberikan benefit tersendiri kepada dokter. Apotek ambil untungnya dari mana? Maka dari margin resep dokter itu. Margin resep dokter, embalase, damatuslah. Saya udah agak lupa apa itu embalase, apa itu tuslah. Tanyakan ke apoteker Anda deh nanti. Saya lupa, serius, apa itu bedanya embalase sama tuslah. Next. Nah, tergantung tuh berapa persen marginnya. Tergantung ya. Kalau di apotek yang baru saya delegasikan, saya grand opening pagi ini tadi 30% kita ambil margin. Next. Nah, ini DNA bisnis apotek swamedikasi. Nah, pelanggan kita adalah yang datang dengan keluhan ringan sampai berat tanpa perlu tindakan medis. Value-nya apa? Sembuh dengan cepat. Apotek, jadi kita punya 200 item, 200 penyakit-penyakit ringan, dan obatnya itu apa? Itu kita punya itu. 200 penyakit ringan dan obatnya apa? Kombinasi ini, kombinasi ini. Kenapa mereka mau kita berikan obat itu? Karena kita dudukkan. Kita konsultasi, kemudian kita perhatikan, nah baru kemudian kita kasih obat. Itu. Kemudian kita ingatkan, sudah sembuh atau belum, seperti itu. Ya. Nih, ini apotek ambil untung dari mana? Next. Nah, marginnya bisa di atas 100 sampai 300%. Nah, ini tanya apoteker teman-teman ya. Ada data obatnya tidak, Pak? Kita ajari di platform belajar bisnis apotek, kita ajari itu ya. Kita pembahasannya di platformnya dan di materi training produk knowledge. Kita selalu karyawan-karyawan Anda ketika di platform belajar bisnis apotek, kita training produk knowledge-nya bareng-bareng melalui Google Meet seperti ini. Itu ya. Nah, ini next. Nah, ini DNA bisnis apotek harga murah. Pelanggan kita adalah yang datang ke apotek, lokasi apotek strategis, value-nya adalah harga murah di produk fast moving. Ambil untungnya dari mana? Nah, ambil untungnya karena penjualannya banyak, rame sekali, itu kita ngambil untungnya dari supplier dan dari produk Pareto A. Produk Pareto A itu apa? Adalah 20% item produk yang menghasilkan 80% omset. Dicek itu. Jadi semua penjualan kita selama 1 bulan itu kita urutkan dari omset yang paling atas, itu ada 20% item yang penghasil 80% omset. Kita ngambil marginnya yang tinggi di situ. Nah, ini diskon off faktur sama on faktur di supplier. Kemudian kita menerapkan prinsip Pareto produk dengan intelijen marketing. Nah, ini misalnya omset 100 juta. Pareto A 20%, item 80 juta. Pareto B itu, maka yang kita naikkan harganya yang Pareto A.
kita akan dapat tambahan uang di situ gitu. Nah, kalau omsetnya 200 juta, 300 juta, 500 juta itu luar biasa sekali kenaikannya. Nah, teman-teman, tujuan bisnis ya, mindset owner, lagi-lagi mindset owner, dimanapun tangga bisnis Anda, apapun DNA bisnis yang Anda jalani, tujuan akhirnya adalah create cash. Bahkan bagi Anda yang belum buka apotek, pikir-pikir dulu deh, uang Anda itu, kalau Anda punya uang 200 juta, mending Anda depositokan atau Anda gunakan buka apotek. Ada pertanyaan dari teman-teman klien-klien juga, Pak, saya mau buka apotek, tapi mau saya tinggal ke Kalimantan, yang ngurusin orang lain. Anda udah pernah berbisnis? Belum. Anda sudah pernah di apotek? Belum. Ya udah, uangnya kasihkan saya aja. Tak bukain apotek gitu ya. Untungnya saya belum butuh uang gitu ya. Untuk buka apotek bisa modal sendiri dulu. Itu. Nah, jadi pola pikirnya kalau Anda belum pernah berbisnis, belum pernah ini gitu, tujuannya apotek Anda apa? Buka apotek untuk kebanggaan. Oh ya silahkan. Tapi goal bisnis, mazhabnya belajar bisnis apotek itu sekali lagi satu-satunya tujuan akhir adalah create cash. Ada yang apoteker, saya mau mengabdi ke masyarakat. Boleh mengabdi ke masyarakat, tapi kalau Anda create cash, itu kan juga tetap sama mengabdi. Kalau Anda mengabdi aja, Anda tidak create cash, lah gimana Anda bisa menghidupi kehidupan Anda gitu. Maka yakinlah salah satu ciri-ciri bahwa apotek Anda berhasil tumbuh itu adalah Anda menghasilkan create cash yang semakin banyak. Semakin banyak uang yang Anda cetak, semakin kebermanfaatan ke masyarakat juga semakin banyak. Maka Anda akan berhasil. Tapi jika Anda tidak yakin, maka Anda akan gagal. Nah, teman-teman, untuk membuat supporting system agar Anda yakin, maka gabung aja ke Miliarder Mindset gratis ya, setiap pagi. Hari Senin, Rabu, dan Jumat itu saya selalu wakafkan buku, pembahasan buku tenaga saya jam setengah 6 pagi sampai jam 7 pagi itu kita bahas tentang mindset seorang miliarder. Buku yang sedang kita bahas kali ini adalah buku The Magic Thinking Big, Rahasia Berpikir dan Berjiwa Besar. Ini buku luar biasa sekali, kita bahas sekarang adalah bab 6. Ya, bagi yang ingin daftar silahkan klik di link grup ya Mas Aidil ya. Ya, sudah dikirim linknya itu. Nah, ini salah satu berbagai macam testimoni dari pelanggan-pelanggan kami, dari para karyawan kami. Kami mengikutkan semua karyawan kami, bahkan para owner juga mengikutkan karyawan-karyawannya di kelas ini, gitu ya. Silahkan untuk juga mengikuti ya karyawan-karyawannya sehingga pola pikir teman-teman bisa fokus ya. Ya, bisa berpikiran sama dengan kita. Oke, pikirannya besar, pikirannya mau maju. Nah, bagaimana membangun bisnis apotek agar segera naik ke tangga bisnis profiting dan sistemasi? Anda harus mulai investasikan waktu dan pikiran Anda untuk membentuk supporting system bisnis yang baik. Supporting system ini adalah pendukung Anda dalam menjalankan bisnis dengan baik. Siapa saja supporting system Anda?